Halo semuanya, balik lagi di podcast Simfoni seputar isu menarik, perspektif, dan juga beropini. Balik lagi dengan aku, Melia Wulandari, dan juga pasangan saya, yaitu Joe. Di sini kita akan bahas mengenai perspektif adanya support system dalam hubungan, di mana support system ini adalah salah satu elemen penting selain adanya cinta, komunikasi, kepercayaan, dan pengertian dalam sebuah hubungan. Sistem dukungan dalam suatu hubungan adalah jaringan sumber daya yang membantu pasangan menghadapi tantangan, memberikan dukungan emosional, dan memperkuat ikatan mereka. Tetapi kalau ngomongin support system, setauku sih tidak hanya membahas mengenai saling support dalam hubungan percintaan, tapi juga pertemanan. Di sini aku mau tanya nih, apa sih pentingnya memiliki support system yang kuat dalam hubungan, khususnya dalam percintaan yang aku sebutin tadi? Ketika kita membicarakan pentingnya support system ya dalam suatu hubungan, kita nanti akan melihat bahwasanya support system ini diperlukan oleh mungkin beberapa orang ya, saya bilangnya, karena ada orang-orang yang sudah terbiasa tidak mendapatkan support system tuh di lingkungannya. Atau mungkin kalau bahasanya anak jaksel itu kan anak broken home ya, karena kalau passionnya nggak didukung aja mereka udah nganggapnya mereka itu adalah anak-anak yang broken home. Nah, ketika kita membicarakan support system ini, nilai positifnya adalah nanti dalam suatu hubungan kita akan saling memberikan suntikan semangat atau memberikan arahan juga, sehingga dalam satu circle pertemanan ini atau dalam satu hubungan percintaan misal, mereka akan mengarahkan ke hal-hal yang cenderung lebih progresif gitu. Jadi mereka memiliki goals yang harus dicapai bersama. Bukannya kita melihat suatu hal yang enak ya, semisal ada teman SMA gitu kumpul bareng, dan kumpulnya itu bukan hanya misal waktu bukber gitu ya, waktu buka bareng gitu. Waktu bukber itu nggak hanya flexing kalau dia yang udah sukses gitu, tapi mereka cerita bareng terkait keluh kesahnya di pekerjaan mereka masing-masing. Dalam artian apa, mereka udah sukses semua nih, mereka berbagi pengalamannya aja gitu. Itu kan merupakan suatu hal yang indah juga. Atau mungkin kalau kita lihat nanti ada kisahnya Conor McGregor ya, salah satu petarung di UFC. Itu kan sebenarnya dia merupakan sosok pria yang hanya bekerja sebagai tukang pipa. Akan tetapi istrinya dulu dia mensupport si McGregor untuk latihan, memberikan gizi yang cukup kepada Conor McGregor, sehingga dia bisa menjadi seorang petarung yang bisa meraih gelar juara. Dan bahkan sekarang justru Conor McGregor lah yang kembali memberikan seperti rasa cinta dan juga terima kasihnya kepada istrinya gitu. Dalam artian itu tadi, kenapa kok support system itu diperlukan di suatu hubungan? Karena supaya dalam suatu circle pertemanan atau dalam satu hubungan percintaan, mereka semua bisa mengarahkan ke arah yang lebih progresif lagi. Jadi seperti itu. Oke, cerita dari seorang Conor McGregor tadi ya, itu menceritakan bahwa sebuah hubungan itu akan saling mengisi jika memang salah satunya itu atau mereka saling pengertian. Tetapi kalau aku tanya soal bisa nggak sih support system itu dibangun dari dalam diri seseorang. Jadi kalau seseorang itu memutuskan tidak menjalin hubungan dengan siapapun, maksud aku itu gimana? Bisa nggak sih ditumbuhin dalam diri sendiri, nggak usah cari orang lain lagi gitu? Tentu saja bisa ya, kalau kita membicarakan support system itu terbangun dari diri sendiri gitu. Karena motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Bahkan kita tahu kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus berjuang gitu ya. Karena kan berjuang juga harus ada istirahatnya. Kalau membicarakan terkait orang yang sudah memiliki lingkungan yang tidak support dengan dirinya, itu kita bisa lihat di serial SpongeBob, di mana ada Squidward Tentacle. Dia kan memiliki situasi yang tidak menyenangkan ya, di mana passionnya sebagai pemain klarinet itu ya, dia tidak begitu mendapatkan dukungan dari lingkungan, tetangga yang buruk, dan juga pekerjaan yang benar-benar dia tidak sukai gitu.
Dan ada salah satu episode dia tuh pindah ke perumahan di mana isinya adalah gurita semua. Akan tetapi lambat laun dia mengalami fase di mana dia merasa bosan dengan support sistemnya dan dia ingin kembali ke hal yang seperti dulu lagi gitu. Ini merupakan salah satu bentuk goncangan dalam, mungkin bisa dikatakan dalam mental seseorang atau dalam emosional seseorang ketika mereka sudah terbiasa tidak mendapatkan hal positif di hidupnya. Mereka ingin berusaha kembali ke kehidupan mereka yang lama gitu, dengan mereka yang menjadi kontrol atas diri mereka sendiri. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau ngomongin support system, kita nggak harus cari di orang lain, tetapi juga bisa ditumbuhkan dalam diri kita sendiri. Lalu bagaimana sih kalau kita bisa membangun support system itu, terutama support system yang sehat, apalagi itu kepada pasangan kita? Kalau membangun support system yang sehat, yang pertama adalah kita tidak boleh memberikan rasa seperti pasangan kita itu berjalan sendirian gitu. Karena kan kalau kita membicarakan terkait hubungan, kita itu menjalankannya untuk tujuan bersama gitu. Jangan sampai dia merasa sendirian, dan juga jangan sampai dia merasa terjudge gitu, atau terasa terhakimi dengan statement-statement yang kita berikan. Karena yang harus kita berikan adalah suntikan-suntikan semangat, atau mungkin beberapa arahan kepada dia, dan juga kita mungkin bisa menjadi batas bagi diri mereka gitu. Ketika mereka mulai berjuang tanpa mengenal waktu atau mengenal tenaga mereka sendiri dan mereka sudah tampak kelelahan, kita juga harus mengingatkan pasangan kita untuk beristirahat sejenak gitu. Karena tujuan tidak akan bisa tercapai ketika kita tidak memiliki kesiapan yang matang gitu. Karena kan keberuntungan itu berawal dari peluang ditambah juga kesiapan kita, sehingga kita bisa menjadi seorang yang beruntung dan mencapai goals yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Aku juga tertarik masalah tadi ya, ketika kalau kita ingin bangun support system yang sehat, maka di antara keduanya jangan sampai membuat pasangannya, terlebih itu juga pertemanan, jangan membuat mereka merasakan sendiri. Tetapi ketika ngomongin support system, ada juga nih ketika seseorang itu memutuskan untuk mensupport karena sebuah kewajiban, itu apakah juga bisa dikatakan sebagai support system yang sehat gitu? Karena support yang mereka berikan itu bukan karena mereka cinta atau ingin sosok yang menjadi objek dukungannya itu bisa jadi lebih baik, bukan, tetapi karena itu kewajibannya dia, misal pekerjaan atau gimana. Berarti dalam artian itu merupakan suatu tuntutan kerja gitu ya. Kalau kita membicarakan suatu tuntutan kerja, seharusnya dia lebih bisa secara masif memberikan support. Kita bicara saja seperti seorang motivator atau mungkin seorang psikiater gitu ya. Mereka kan mau mensupport seseorang dan mau mendengarkan cerita seseorang karena mereka dibayar gitu. Dan mereka cenderung harus lebih profesional, karena kalau mereka nggak profesional kan mereka nggak akan ada yang mau pakai jasanya lagi gitu. Akan tetapi kalau kita membicarakan support system itu tadi, alangkah baiknya jika support system itu lebih terbangun dari lingkungan terdekatnya gitu. Karena disitulah dia akan membangun suatu habit atau lingkungan hidup yang baik dan mengarahkan dia ke hal-hal yang lebih positif lagi. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau support yang mereka berikan itu karena kewajiban, seharusnya bisa lebih profesional, bisa memberikan yang lebih maksimal, karena mereka memberikan support tersebut itu ada imbalannya gitu. Oke, jadi kalau ngomongin support system ya, kalau kita memiliki orang yang bisa mendukung kita, terkadang kita merasa bahwa kita itu memiliki teman untuk berbagi cerita, juga berbagi stres mungkin. Itu benar gak sih kalau support system memang fungsinya seperti itu? Mungkin bisa juga dikatakan seperti itu ya. Terkadang kan kalau seseorang yang merasa sudah lelah, itu bukan perlu dinasihati, tapi mereka itu perlu didengarkan keluh kesahnya gitu. Ya udah, kita dengarkan saja dulu keluh kesahnya, biar kita biarkan kita itu mendengarkan apa yang seharusnya dia keluarkan dari tubuhnya gitu. Dan ketika kita membicarakan
support system terhadap pasangan ya, kita harus mau berbagi cerita dengan pasangan kita, baik itu merupakan suatu hal yang bisa dikatakan kabar baik ataupun kabar buruk gitu. Akan tetapi kita juga harus memilih momen yang tepat. Semisal kalau pasangan kita dalam kondisi yang tidak baik, maka kita harus memilih waktu dan juga cara yang tepat untuk menyampaikan kabar yang mungkin bisa dikatakan buruk, sehingga hal tersebut justru tidak membuatnya semakin stres lagi. Jadi seperti itu. Oke, jadi sistem bahwa yang mengatakan bahwa mereka yang mendukung kita itu tidak sepenuhnya bisa mendengarkan apa yang kita keluhkan, atau gimana? Gimana ya, kalau kita membicarakan hal tersebut, aku yakin semua orang terkadang ketika mendengarkan itu tidak selamanya fokus 100% terhadap orang yang berbicara gitu. Ada beberapa momen dia akan kehilangan informasi atau mungkin apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Akan tetapi yang penting dari poin tersebut adalah bagaimana orang yang ada di depan kita atau lawan bicara kita itu merasa bahwa dirinya didengarkan gitu. Itu minimal sudah bisa meredakan stresnya. Dan terkait bagaimana nantinya dia itu mau menjalankan kembali tujuannya, itu tergantung kepada dirinya. Entah dia nanti membutuhkan seperti support berupa semangat atau mungkin berupa nasihat, itu kita tinjau dari apa yang sedang dia inginkan saja gitu. Bahkan menurut saya sendiri, hal yang terbaik ketika kita melakukan support system terhadap orang tersebut, kita mungkin tidak perlu banyak bicara seperti banyak menasihati atau banyak memberikan semangat. Justru kita berikan saja apa yang menurut kita dia membutuhkan hal tersebut gitu. Misalnya dulu waktu kita pertama deket ya, orang pada umumnya kan memberikan bunga gitu kan, memberikan yang namanya coklat gitu. Tapi aku mikir di sana, memberikan bunga lama-lama bunga juga layu gitu. Memberikan coklat mungkin sekali makan juga keluar jadi tai kan gitu kan. Jadi waktu pertama kali kita dekat kan aku memberikan kamu suatu buku ya. Kalau nggak salah judulnya itu The Devil Advocate itu ya. Karena kamu kan dari jurusan manajemen bisnis gitu. Jadi menurut aku buku ini tepat dan aku berikan saja. Dan lumayan kan kalau buku selama nanti kamu belum tua dan kena penyakit pikun itu masih ada di otak kamu. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau bukunya pun masih ada, kalaupun lupa bisa dibaca lagi gitu. Aku penasaran sih kalau menurut kamu nih, peran sebagai seorang support system yang baik itu seperti apa? Kamu sebutin aja. Nanti aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini berpengaruh pada pertanyaan selanjutnya gitu. Oke, kalau terkait support system yang baik, menurut aku ada kalanya nanti orang ini harus diberikan apresiasi. Akan tetapi apresiasi tersebut tidak harus selalu diberikan. Jadi ada kalanya ketika dia berhasil mencapai suatu tujuan, itu tidak perlu diapresiasi. Fungsinya apa? Fungsinya supaya dia tetap merasa bahwa dirinya kurang. Kalau orang selalu diapresiasi, dia akan merasa dirinya nantinya akan mapan gitu. Sedangkan kalau kita melakukannya dengan metode selang-seling atau kombin gitu ya, dia akan merasa, loh kok aku waktu mencapai hal ini gak diapresiasi, mungkin ada yang kurang, jadi aku harus mencari yang lebih lagi. Itu yang pertama. Nanti juga ada bagaimana cara kita menyuntikkan semangat dengan tepat gitu. Dalam artian kita menyisipkan beberapa tips yang mungkin bisa dia gunakan ketika kita memberikan semangat. Itu akan lebih terasa berguna. Dan yang lebih berguna lagi ketika kita memberikan apa yang dia butuhkan gitu. Jadi semisal ketika dia butuh belajar untuk mencapai kemampuan, mungkin untuk melewati tahap tes CPNS misal seperti itu ya. Jadi kita berikan saja mungkin kumpulan soal-soal tes CPNS, dan juga kita mungkin bisa meluangkan sedikit waktu untuk menemani dia belajar. Itu akan lebih terasa bagi dia bahwasanya dia merasa diperhatikan dan dia merasa tidak sendirian. Nah ini adalah poin yang penting tadi. Jangan sampai membuat teman kita atau pasangan kita tuh merasa sendirian gitu. Karena itu akan merupakan menjadi suatu hal yang sangat-sangat fatal ketika dia merasa bahwa dirinya sendirian. Jadi gitu.
Oke, tadi kan kamu bilang bahwa support system akan berperan sebagai apresiator dan juga pemberian semangat. Ini berkaitan dengan apa benar sih support system itu berperan sebagai orang yang mampu mensupport rasa kepercayaan diri? Bisa dikatakan seperti itu, karena ketika seseorang itu tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, itu tentu saja akan mengganggu proses dia dalam mencapai tujuannya. Jadi penting sekali sebagai seorang support system itu membangun rasa kepercayaan diri kepada mungkin pasangan atau temannya gitu ya. Atau mungkin secara simpelnya saja kita bisa melihat bagaimana orang tua itu seharusnya memberikan support system berupa membangun kepercayaan diri seorang anak. Karena nantinya anak ini akan mendapatkan sedikit keringanan ketika dia sudah mulai menata kepercayaan dirinya. Dalam artian ketika dia melakukan hal-hal yang menurutnya suatu hal yang baru, gak akan ada lagi yang namanya demam-demam panggung gitu. Itu kan merupakan suatu hal yang sangat-sangat menghambat kalau menurut saya sendiri. Jadi kayak gitu sih. Kalau masalah support system sebagai orang yang mampu mensupport rasa percaya diri, nggak hanya anak itu yang kamu gambarin, tetapi aku juga pernah merasakan, dan itu pun yang kasih support adalah kamu sendiri gitu. Di saat itu kan aku memang nggak terlalu pede dengan tulisan-tulisan aku, tetapi ketika kamu memberikan beberapa tanggapan dan juga mungkin mengapresiasi hal kecil yang menurutku itu bukan suatu kelebihan dari cara menulisku, tapi ketika mampu diapresiasi membuat saya lebih semangat gitu. Oke sih, berarti aku mau tanya masalah ini juga. Ketika kamu membutuhkan support system, apakah perlu support system itu dicari atau emang support system itu biarkan dia datang sendiri atau gimana? Mungkin punya tipsnya untuk mencari? Oke, pertama kalau dari aku sendiri ya, karena aku sedari dulu menolak untuk menggantungkan diri kepada orang lain. Dari aku sendiri lebih membangun support system dalam diri sendiri. Jadi aku nanti akan memplanning kapan aku waktunya untuk terus berjuang dan kapan waktunya untuk istirahat gitu. Atau mungkin berhenti, karena trial and error itu kan nggak harus selamanya diterusin gitu. Kalau emang udah nggak bisa ya udah berhenti aja. Mungkin bukan passionnya atau bukan keahliannya di bidang itu, jadi coba cari keahlian yang lain. Karena kalau dari aku sendiri, jujur-jujuran saya adalah seorang yang ambisius gitu. Ketika kita membicarakan suatu keahlian di mana orang-orang mulai percaya pembagian kerja atau spesialisasi, aku menolak hal tersebut gitu. Aku ingin menjadi seorang yang mampu di segala bidang, walaupun nantinya ada satu hal yang harus aku tekuni. Jadi kayak gitu. Nah, terkait bagaimana tipsnya, mungkin kalau tipsnya itu bukan bagaimana cara kita mencarinya gitu, tapi bagaimana cara kita memperlakukan seseorang yang menurut kita itu memerlukan support dari kita. Yang pertama adalah kita harus mengenali dirinya terlebih dahulu gitu. Kalau kita sudah mengetahui dirinya terlebih dahulu, maka kita nantinya akan mengetahui apa-apa saja yang dia butuhkan. Semisal dia memerlukan bantuan, itu tanpa harus kita bertanya. Kalau seorang membutuhkan suatu bantuan, akan tetapi kita harus bertanya terlebih dahulu, biasanya orang tersebut menolak. Apalagi budaya-budaya ketimuran, karena dalam tanda kutip mereka tidak mau merepotkan orang lain gitu. Tapi kalau kita tahu kan, tanpa kita harus bertanya, kita harus langsung beri aja apa yang dia butuhkan. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat membantu dan juga menyenangkan gitu. Membantu dalam hal dia meraih tujuan, dan menyenangkan karena dia merasa hal tersebut merupakan kejutan yang sangat berarti bagi dia. Jadi seperti itu sih tipsnya. Dan juga nanti ya pola-pola seperti afirmasi yang memberikan ketenangan, terus suntikan-suntikan semangat gitu. Itu mungkin bisa dilakukan dengan waktu yang tepat ya. Kalau anak Jaksel mungkin milihnya di jam 2 ke atas, karena itu yang disebut dengan deep talk. Jadi kayak gitu. Oke, jadi kalau ngomongin support system, bagaimana tips mencarinya, kita nggak perlu mencari sih. Kita beri saja orang yang mungkin membutuhkan bantuan kita dengan setulus hati. Ya kalau syukur-syukur kepincut ya alhamdulillah, kalau enggak pun ya nggak apa-apa gitu. Untuk closing statement nih di episode Simfoni kali ini apa?
Oke, kalau terkait closing statementnya ya, jadilah seorang yang sosialis akan tetapi juga oportunis gitu. Kamu boleh memikirkan lingkungan sekitarmu, tapi jangan sampai lupa bahwa kamu memiliki tujuan sendiri. Biasanya orang kalau sudah sering memberikan support system kepada orang lain, justru dia lupa pada dirinya sendiri. Dan nanti ketika orang lain tersebut sudah banyak yang mencapai tujuannya, baru dia sadar, kok aku yang ketinggalan. Jadi untuk mencegah hal tersebut, jadilah orang yang sosialis akan tetapi juga oportunis. Jadi seperti itu. Oke, sangat menarik episode kali ini membahas mengenai support system. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan apa itu isi support system atau mau bertanya-tanya lebih jauh mengenai support system atau episode sebelumnya, bisa meninggalkan jejak di kolom komentar. Dan kalau suka pada video kami, bisa share, subscribe, dan juga like